Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita review perjalanan dari Teganing 3 ke kota kecamatan ya, ibu kota dari Wates ya, Kecamatan Wates. Sekarang kita berada di Pegunungan Menoreh, tepatnya di Pedukuhan Teganing 3 ya, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Nah, sekarang kita naik motor berdua sama istri. Ini kita jalan ya. Ini turun terus ini. Jalan corblok. Nah, corblok lumayan. Jalannya ini corblok ya. Jadi ini agak licin ya kalau hujan. Nah, ini perhatikan ketinggiannya ini, wah lumayan. Saya agak takut. Ini mungkin ketinggiannya 45% ya. Nah itu, jadi saya setiap bawa motor ini pakai rem ya, rem kiri, karena kita pakai matic jadi pakai rem terus. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai motor yang bergigi, sebenarnya relatif ya lebih mudah ya, karena kita bisa menggunakan gigi 2 ya, sehingga itu bisa langsung otomatis mengerem ya. Nah tapi kita pakai matic ya, vario. Nah, ini kita perhatikan jalannya lumayan. Nah ini sangat curam nih. Nah, jadi saya nggak bisa laju-laju. Dari tadi saya pelan-pelan. Nah ini tikungan yang pertama ini di bawah ini yang agak sangat curam. Kedua dia belok kiri. Nah ini waduh ngeri, saya pelan-pelan betul ini. Nah, karena goncengan. Nah ya, alhamdulillah bisa lewat. Ya ngeri juga. Nah ini terus turun ini. Nah ini sudah masuk ya, ke sedikit masyarakat ya. Ya nggak panjang, mungkin 500 meter, cuma lumayan. Nah ini terus lagi tetap masih di corblok. Jadi corblok itu tengahnya masih kosong ya. Nah jadi karena jarang dilewati oleh oleh mobil, badan jalan yang tidak terkena ban itu banyak lumutnya. Nah ini kita terus turun lagi ya. Ini sudah mau ke masyarakat sudah. Nah alhamdulillah tetap pelan-pelan karena dia ada belokan sebelahnya, sudah bukan jurang sih, karena memang kan ini di lereng ya, jadi memang jalanannya tuh di lereng, sehingga sebenarnya hitungannya relatif lebih murah. Nah sudah masuk kita. Ini rumahnya bagus-bagus di sini ya, seperti ini rumahnya. Nah ini sudah bukan Teganing 3 lagi ya, sudah bukan Teganing, saya nggak tahu apa namanya ya. Nah ini di bawah ini nanti ada pasar. Nah sekarang kita keluar. Tadi pasarnya kita hentikan, ini ada sekolah ya. Jadi sambil kita review ya, sebelum kita masuk ke Waduk Sermo. Jadi Kulon Progo ini memiliki kalau tidak salah 14 kecamatan. Nah salah satunya adalah Kecamatan Kokap. Kecamatan Kokap ini berada di yang barat ya, berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah ini kita masih turun. Ini kita mohon maaf, ini masih masih Hargotirto ini, tapi sudah bukan Pedukuhan Teganing 3. Pedukuhan Teganing 3 itu biasanya dipimpin oleh seorang dukuh ya. Nah ini kantor lurahnya. Nah, kantor lurah cukup besar ya. Ini jaraknya dari rumah mungkin sekitar 2 atau 3 kilo lah ya tadi ya. Cuma karena jalannya lumayan berbukit, turun terus, nah jadi agak lama. Nah sebentar lagi kita akan masuki kawasan Waduk Sermo. Nah Waduk Sermo ini kawasan ya, katanya Suaka Marga Satwa, tapi saya nggak tahu Suaka Marga Satwa yang dimaksud itu apa. Nah ya ini
Ini kita sudah jalan aspal. Ya cukup bagus aspalnya ya. Nyaman sudah kalau kita di sini. Nah, walaupun masih turun. Ini sudah mau masuk. Nah, ini sudah masuk ini. Masuk pinggir dari Waduk Sermo. Nah, sebelah kanan itu Waduk Sermo sudah. Walaupun nggak terlalu kelihatan ya. Ya, kita perhatikan di pinggirnya itu biasanya banyak rumput gajah. Nah, rumput gajah itu biasanya digunakan oleh masyarakat untuk pakan apa namanya, pakan kambing. Ya, kalau memang misalnya di Teganing karena berbukit-bukit biasanya pakanannya itu daun-daun dari pohon, ya. Ada daun nangka, daun apa namanya, daun mahoni, kemudian ada daun kaliandra, ada gamal, ada apa ya, banyak lah ya yang bisa dipakai untuk pakan. Karena jarang ada rumput, jadi biasanya menggunakan daun-daunannya, daun-daun yang ada. Nah, ini sekaligus juga mereka mengambil kayunya. Nah, kita perhatikan di pinggir jalannya juga banyak ini pohon kelapa ya, sangat bagus ya yang ada di tempat ini. Cukup bagus sih. Biasanya Waduk Sermo ini menjadi salah satu destinasi wisata di barat Kulon Progo. Ini biasanya hari Minggu ya, atau hari-hari biasa itu cukup ramai. Banyak warga yang datang ke sini untuk apa namanya, untuk menikmati keindahan dari Waduk Sermo. Kita coba review Sermonya sendiri ya. Nah, Sermonya ini kalau tidak salah luasnya sekitar mungkin 30-an hektar ya, mungkin saya nggak tahu ya, tapi katanya seperti itu ya. Dibangun tahun 94 ya sampai 96. Nah, katanya di sini dulu ada masyarakat ya di desa Hargowilis ya. Hargowilis. Sekarang masih ada Hargowilis, tapi beberapa kepala keluarga yang terkena dampak dari waduk ini katanya sih kurang lebih 100-an kepala keluarga yang direlokasi. Bahkan mereka transmigrasi ke Sumatera. Nah, jadi dibangun oleh pemerintah. Nah, tetapi ini bukan dikelola oleh daerah ya, tapi dikelola oleh badan saya lupa ya, tapi intinya badan dari pusat ya, instansi vertikal ya, yang membangun ini dan termasuk mengelola waduk ini. Jadi tadi tuh ya, katanya selama 2 tahunan lebih lah dibangun ini, 94-96 berarti di masih masa Presiden Soeharto ya. Nah, cantik betul memang ini ya, kalau sudah jadi ini ya, itu terlihat jelas ya Waduk Sermo. Nah, ini masyarakat juga memanfaatkan sebagai tempat nongkrong ya, nongkrong wisata lah ya. Nah, ini kalau hari-hari kerja biasanya atau hari libur lah ya, ini kalau siang hari itu biasanya dibuka untuk wisata, dikelola oleh masyarakat. Cuma saya nggak tahu masyarakatnya siapa, apakah bentuk BUMDes atau kelompok tani hutan atau apapun. Yang jelas masyarakat itu mengambil retribusi di pintu masuk. Jadi kalau memang masyarakat luar itu bayar ya masuk ke sini. Jumlahnya berapa saya nggak tahu. Tapi kalau warga asli Teganing, warga asli Menoreh lah ya daerah sini, itu gratis biasanya ya, nggak bayar.
karena kan memang ini menjadi akses ke Menoreh ya, akses ke Hargo Tirto ya. Jadi karena ini di Hargo Wilis, di baratnya adalah Hargo Tirto. Kita perhatikan jalannya bagus ya, mulus walaupun berkelok-kelok. Kenapa berkelok-kelok jelas ya, karena memang menyesuaikan dengan elevasi ya, elevasi yang ada di sini. Nah jadi kalau kita baca dari beberapa literatur ya, Waduk Sermo ini memang diperuntukkan untuk pertama banjir ya, pengelolaan banjir. Yang kedua memang irigasi untuk sawah ya. Nah berapa cakupannya saya kurang tahu, tapi ini banjir dan irigasi, karena sekali lagi di Jawa ini kan hujannya itu kan sama kemarau sangat jelas perbedaannya. Jadi kalau hujan terus, kalau kemarau ya panas terus, sehingga pada saat musim kemarau misalnya, kalau tidak ada irigasi ya tidak ada air, maka dengan adanya bendungan ini distribusi air bisa sehingga walaupun mungkin saya juga baca di sini sebagai saya tidak lihat ya dengan mesinnya turbinnya kincir, nggak tahu saya apakah sudah dipakai untuk yang jelas apa namanya, ada literatur yang saya baca disebut untuk apa. Ini kita perhatikan tebingnya lumayan ya, tebingnya ini dibelah ya, membelah gunung ya, lumayan juga nih yang dibelah tinggi betul nih. Ini jalannya udah saya lewati mobil ngeri juga nih, kan turun terus nih, ya ada turun tapi ya ini standar ya, motor aman aja. Nah, jadi kita sudah mau keluar sebelah kanannya ini yang sudah masuk ke Suaka Marga Satwa Sermo ya. Orang yang remblong jadi bisa kena itu, bisa kena ban. Nah sekarang kita sudah mulai keluar dari Waduk Sermo. Nah ini sudah berada di kawasan Suaka Marga Satwa. Nah ini tadi saya bilang ini tempat masyarakat mengambil retribusi. Tadi masih sepi ya. Sekali lagi jalannya cukup bagus. Sebelah kiri kanannya ini banyak pepohonan. Kita perhatikan di sini banyak pohon jati ya. Pohon jati. Apa lagi ya ini? Jati yang banyak ya. Kalau jati itu kan bisa ditanam ya. Ada juga pohon-pohon yang nggak tahu jenisnya apa itu. Ya, nah karena ini Suaka Marga Satwa, berarti masyarakat nggak boleh tinggal di sini biasanya. Ya, biasanya masyarakat nggak boleh tinggal di sini. Pernah saya baca ya sebuah literatur, katanya Suaka Marga Satwa ini di sini memang ada burung yang dijaga. Kemudian katanya juga di sini bisa menjadi tempat migrasi burung ya. Nah, kapan, apa, frekuensi dan sebagainya saya tidak tahu. Tapi jelas ini sangat bermanfaat ya. Tapi kalau menurut saya yang paling penting sebenarnya bukan hanya sebagai konservasi biologi ya, melindungi burung dan sebagainya, tapi juga ini berfungsi sebagai kawasan lindung ya. Kawasan lindung itu beda memang dengan Suaka Marga Satwa. Kalau Suaka Marga Satwa itu kita bicara terkait dengan biodiversitas ya, khususnya satwa. Tapi kalau kawasan lindung itu lebih bagaimana menjaga tata air dan menjaga tanah. Nah ini kan tadi itu kita lihat bahwa Waduk Sermo itu untuk tata air ya, untuk menyimpan air, mendistribusikan air, maka ini juga bisa menjadi sebagai sebagai kawasan lindung lah.
ya. Nah ini ada kantor, nggak tahu kantor apa ini. Jalanan cukup bagus ya, walaupun menanjak terus tetapi aspalnya juga bagus ya, tidak berapa namanya, tidak rusak ya, bagus ini. Nah, jadi kita naik motor enak. Nah ya, jadi kita perhatikan pepohonan yang ada itu. Nah ini belok kiri. Nah kalau terus itu ke kantor kecamatan, kita belok kiri. Ke kiri ini kita ke Wates. Nah kita ke Wates. Ini sudah mau keluar nih, mau keluar dari Suaka Marga Satwa Sermo ya, Waduk Sermo. Nah ini sudah mulai keluar dari kawasan konservasi Suaka Marga Satwa. Keren juga ini. Ya sekali lagi tidak ada rumah di sini karena memang kawasan Suaka Marga Satwa. Ya, pohonnya juga kurang lebih sama. Jadi pada saat kita melewati di sini, kalau malam ya kelihatannya sih cukup terang karena ada beberapa lampu jalan juga. Kalau kita dari Wates ke Teganing ya seperti ini. Kalau malam ya memang agak gelap ya. Tapi beberapa titik lampu jalanan ada terpasang di sini, sehingga tidak terlalu tidak terlalu berbahaya lah ya, tidak terlalu gelap. Nah ini sudah masuk ke masyarakat, berarti kita sudah di luar dari Suaka Marga Satwa. Nah ini sudah masuk Hargowilis ya. Maaf, Hargowilis tadi itu termasuk Sermo, ini masih masuk Hargowilis. Nanti kita akan menuju Wates ya, Kecamatan Wates, ibu kotanya Kulon Progo. Ini sudah banyak masyarakat di sini. Masyarakat di sini tinggal di sini ya. Jadi karena ini hari Sabtu ya, hari Sabtu sehingga banyak orang yang nggak sekolah sekolah. Ini sepi nih. Ini jam berapa ya? Ini jam 9-an ya, jam 8, 9, 10 lah antara itu. Nggak lihat jam ini. Nah ini ya, rumahnya bagus-bagus. Jalanannya juga walaupun menurun tapi tidak se-ekstrim di awal tadi itu. Jalanannya juga cukup bagus ya, lumayan lebar. Ini mungkin 6 meteran lah lebarnya ya. Jadi kalau kita lewat sini ya lumayan. Saya karena mungkin lama tidak lewat sini, jadi saya lebih baik berhati-hati, tidak lajunya standar aja, nggak usah laju ya, karena nggak terlalu paham medannya. Ya minimal sudah tahu gambaran umumnya ya. Tapi di sini kan sepi ya, dari tadi gak ada motor lewat, padahal ini sudah pagi ya. Nah, jadi kita menuju Wates dari Teganing 3 itu kalau hitung-hitungannya mungkin ya sekitar 20-an kilo lah ya, mungkin lah ya, 20 kilo lah ya, 20 kilo atau kurang lah ya. Ya sekali lagi karena kita berada di ini ya, berbukitan, jadi ngukurnya itu memang kelihatan pendek tapi sebenarnya jauh ya, apalagi berkelok-kelok naik turun. Nah ini sudah kita mau memasuki Waduk Sermo, Kecamatan Wates ya. Sekali lagi tenang di sini ya, walaupun ini sudah mulai datar, banyak kelapa yang ya. Ini kita review sedikit terkait dengan ini ya, terkait dengan budidaya gula Jawa. Saya pernah membaca artikel katanya kenapa masyarakat lebih cenderung mempertahankan usaha gula Jawa. Katanya gula Jawa itu memang walaupun kecil tapi rutin dan menghasilkan pendapatan yang relatif stabil
relatif stabil walaupun tidak besar. Kalau dia punya misalnya 10 sampai 15 pohon, ya mungkin setiap hari dapatlah uang 100 atau 150 ribu ya, yang bisa didapatkan, dan itu relatif lebih mudah jualnya, mudah, pengolahannya juga bukan mudah sih, karena ini adalah usaha turun-temurun dari zaman dulu, maka masyarakat sudah terbiasa. Apalagi karena sudah terbiasa itulah mereka lebih memilih usaha ini. Padahal di sana juga kakao, terus cengkeh dan sebagainya. Tapi itu semua tetap mereka jaga, tetapi yang menjadi hasil utama ya manderis. Nah, jadi di sini juga lihat pohon kelapanya sangat banyak dan sangat tinggi, mungkin antara 10 sampai 15 meter. Dan mereka memanjatnya tidak sulit karena sudah terbiasa. Kalau saya sih pikir ya. Nah, apalagi ini kita sudah hampir masuk ke kecamatan Pates, kota Kabupaten Barawuli. Ramai juga ya. Sebentar kita sampai. Jadi inilah review kita perjalanan dari ke ibu kota Kabupaten Kulon Progo, yaitu Kecamatan Kokap, Kecamatan Pates. Tadi hitung-hitungannya sekitar ya 20-an menit sampai 30 menit ya. Tidak juga jauh sebenarnya sih, tapi ya lumayan lah dapat insight yang cukup lengkap ya terkait perjalanan kita. Yang jelas tadi pada saat kita berjalan tidak menemukan mobil yang besar. Nah, ini kita sudah masuk ke Kecamatan Pates. Nah, ini sebentar lagi kita akan masuk di dekat rumah sakit umum Pates. Ya. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi selamat mencoba perjalanan dari Kokap menuju Pates. Alhamdulillah. Nah, ini sudah rumah sakit. Tidak lama ya.